Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. I can see people, faces. Bercerita tentang seorang mahasiswi fashion design bernama Eloise, wanita lugu dari desa yang berurbanisasi ke London. Suatu malam di London, tepatnya di Soho, Eloise bermimpi atau bisa dibilang berhalusinasi membawa dirinya kembali ke London era 60-an. Dan di alam mimpinya, Eloise bertemu dengan seorang penyanyi bernama Sandy. Masalah terjadi ketika apapun yang dilakukan oleh Sandy itu akan mirroring ke Eloise. Eloise seolah diberi visi apa yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh Sandy. Keadaan menjadi makin serius ketika Eloise mulai diganggu oleh sosok misterius yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Film horor psikologi karya Edgar Wright, sutradara yang sebelumnya sukses dengan Scott Pilgrim vs. The World, Baby Driver, Shaun of the Dead, dan untuk Last Night in Soho, Edgar Wright membawa nama Anya Taylor-Joy dan Thomasin McKenzie. Selain dua aktris berbahaya yang aku sebutin tadi, ada satu aktor pria yaitu Matt Smith yang sekilas mirip banget sama villainnya Charlie's Angels yang kedua. Last Night in Soho yang bergenre horor psikologi ini menggunakan dua variasi waktu berbeda, yaitu zaman sekarang dan zaman di era 60-an. Dengan nuansa 60-an, menggunakan visual neon lights dan psychological mystery horror ini bisa dicampur dengan sempurna. Visualisasi dual timeline yang kontras digambarkan dengan estetik dan stylish. Horror bisa diciptakan menegangkan meski nggak selalu dengan kondisi minim cahaya. Sound design musik klasik yang cakep banget, bahkan Anya Taylor-Joy ini mengisi soundtrack yang berjudul Downtown. Last Night in Soho memiliki konsep cerita yang menarik dengan eksekusi yang jenius. Ketika misteri pembunuhan yang harus diselesaikan dengan sudut pandang karakter utama Eloise yang delusional karena faktor mental health yang kuat, dan delusional Eloise inilah yang dimanfaatkan untuk membangun nuansa horor dari imajinasi delusionalnya. Banyak distraksi yang membuat kita kebingungan mana dunia nyata dan mana dunia di dalam pikirannya Eloise. Eksposisi cerita di awal pun terasa rapi dan enak banget pacingnya. Sempat menganggap adanya karakter minor di tengah cerita, tapi kemudian begitu kita tahu dia adalah penggerak plot twist di akhir, itu adalah sebuah plot twist yang paling menyenangkan sejauh ini. Bisa dibilang mind blown. Selalu menyenangkan ketika melihat Anya Taylor-Joy bermain karakter yang unik-unik di setiap filmnya atau seriesnya. Yang paling ikonik adalah Beth Harmon di The Queen's Gambit. Sedikit tipikal dengan karakter Beth Harmon. Di sini Sandy juga hidup di era tahun 60-an. Mungkin emang mukanya Anya Taylor-Joy itu terlihat klasik dan emang akan classy, seksi, dan cocok gitu. Emang ini terlalu bias. Aduh, tapi Anya Taylor-Joy ini adalah salah satu sosok manusia yang pas, perfecto. Bintang utama di Last Night in Soho ini gak cuma Anya Taylor-Joy. Berbagi screen time dengan Thomasin McKenzie dengan porsi yang pas dan sangat terasa al dente. Kualitas acting mereka sungguh luar biasa. Disupport dengan script writing yang oke banget. Visualisasinya oke banget, konsepnya jelas, eksekusinya pas. Wow, ya unsur horornya bukan hantu-hantuan yang literally horor hantu, tapi itu sebenarnya adalah sosok mengerikan di dalam kepalanya Eloise. Dengan penggambaran makhluk halusnya yang opacity 50% atau transparan itu dirasa emang pas dan gak berlebihan. Oh ya, film ini serba pas banget. Warna-warna neonnya, estetika. So, kalian kalau mau dapat paket lengkap cinema dengan story unik, visualnya oke banget. Balik lagi, sinematografinya juga keren banget. Pacingnya pas, intensitasnya dapat banget. Musiknya enak didengar, easy listening. Ditambah dengan kualitas duo mematikan Thomasin McKenzie dan Anya Taylor-Joy.
Last Night in Soho ini jawabannya. Hello everyone, I'm Anya Taylor-Joy and my new movie Last Night in Soho is in theaters October 29th. Last Night in Soho, rated R.